Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah, NIM 1914040055. Baiklah, di sini saya akan sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang membahas tentang penelitian survei. Baiklah, di sini saya akan membahas pada poin pertama dan poin kedua. Pada poin pertama ada pengertian metode survei. Secara etimologi, kata survei berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yakni sur yang berasal dari kata super yang berarti di atas atau melampaui. Sedangkan suku kata fei berasal dari kata videre yang berarti termelihat. Jadi survei berarti melihat di atas atau melampaui. Lady 1980 dalam Irawan Soeharto 2000. Penelitian survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan swab sampel ukuran besar. Sejalan dengan pendapat di atas, dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada pengertian survei sampel, di mana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi atau sampel untuk mewakili seluruh populasi atau seluruh populasi. Kemudian ada tiga karakteristik pokok pada metode survei. Yang pertama, data informasi dikumpulkan dari kelompok besar orang dengan bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai aspek dari karakter seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan, kemampuan dari populasi. Kemudian yang kedua ada data informasi itu diperoleh dari pengajuan pertanyaan baik itu tertulis maupun melalui lisan dari populasi. Kemudian ada yang ketiga yaitu data informasi diperoleh dari sampel bukan dari populasi. Kemudian poin yang kedua ada tujuan penelitian atau survei. Menurut Masri, Singa Rimbun tujuan survei yakni mengumpulkan data sederhana. Yang kedua, menerangkan atau menjelaskan mempelajari suatu fenomena. Maksud dan tujuan dari metode survei menurut Singa Rimbun dan Effendi 1995 yakni yang pertama, penjajakan atau eksploratif, kemudian deskriptif, kemudian penjelasan atau explanatory, kemudian ada evaluasi, yang selanjutnya itu memprediksi, kemudian penelitian operasional, kemudian pengembangan indikator sosial. Sedangkan menurut Soeharto 2000 metode survei menjadi dua tujuan, yakni yang pertama memberikan gambaran atau survei deskriptif dan yang kedua melakukan analisis. Demikian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Apnika dengan NIM 1914040069. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik penelitian survei. Nah, dalam karakteristik penelitian survei ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Jadi, teknik pengambilan sampelnya harus dengan sampling probabilistik atau sampel acak. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Responden dapat menyatakan langsung penanganannya berdasarkan pernyataan tertulis yang diberikan atau kuesioner, atau juga berdasarkan pertanyaan lisan atau wawancara. Dan yang terakhir, sampel representatif atau mewakili populasi. Sehingga ukuran sampelnya relatif banyak atau sebanding dengan populasi dibandingkan dengan metode lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis survei. Dalam konteks pendidikan dan tingkah laku, penelitian survei minimal dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang dikatakan oleh Soekardi pada tahun 2007. Yaitu yang pertama ada survei catatan. Jenis survei ini sering disebut survey of records.
Karena dalam kegiatan penelitian ini banyak menggunakan sumber-sumber yang berupa catatan atau informasi non-reaksi. Dalam penelitian non-reaksi ini, penelitian ini biasanya tidak banyak melibatkan jawaban langsung dari subjek orang atau subjek yang diteliti. Nah, selanjutnya ada survei menggunakan angket. Jenis kedua adalah metode survei dengan menggunakan angket atau disebut juga dengan kuesioner. Survei dengan angket biasanya didistribusikan ke responden melalui jasa pos. Di negara-negara di mana masyarakat lebih maju tingkat pendidikannya, penelitiannya termasuk aman, tetapi untuk negara kita masih memerlukan pencermatan secara intensif. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu penelitian survei melalui telepon. Penelitian survei melalui telepon ini, dalam penelitiannya menggunakan buku petunjuk telepon atau buku kuning yang menghubungi responden. Kemudian mengatakan kepada mereka maksud dan tujuannya, memperoleh informasi yang diinginkan adalah jawaban dari mereka. Nah, selanjutnya ada survei menggunakan wawancara kelompok. Penelitian survei lain yang juga banyak digunakan oleh para peneliti adalah survei dengan menggunakan wawancara kelompok. Teknik ini mirip dengan wawancara perorangan. Peneliti dalam menggali informasi alam grup memungkinkan terjadinya interaksi di antara anggota kelompok dan dengan peneliti, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang lebih baik tentang keadaan subjek atau objek yang diteliti. Nah, kalau pengelompokan yang terakhir yaitu survei dengan melakukan wawancara individual. Nah, penelitian yang jenis ini merupakan survei menggunakan pendekatan konvensional, yaitu wawancara perseorangan. Nah, pada penelitian ini dengan wawancara individual lebih berhasil apabila peneliti merasa tertantang atau challenge. Selanjutnya yaitu survei yang berdasarkan fokus dan bidang yang diperhatikan. Dalam survei ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada census of tangibles atau sensus nyata, di mana sebuah sensus yang dilakukan untuk menemukan informasi pada sebuah populasi kecil yang melibatkan variabel konkret atau dapat diamati secara langsung untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ditemukan. Nah, selanjutnya ada census of intangibles atau sensus tidak nyata, yang merupakan sebuah sensus yang dilakukan untuk menemukan informasi pada sebuah populasi kecil yang melibatkan variabel yang tidak dapat diamati secara langsung untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya ada a sample survey of tangibles atau survei sampel nyata, yang merupakan sebuah survei yang dilakukan untuk menemukan informasi pada sebuah populasi besar yang melibatkan variabel konkret atau dapat diamati secara langsung untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ditemukan. Dan yang terakhir ada sample survey of intangibles atau survei sampel tidak nyata, yang merupakan sebuah survei yang dilakukan untuk menemukan informasi pada sebuah populasi besar yang melibatkan variabel yang tidak dapat diamati secara langsung untuk menemukan variabel yang tidak dapat diamati atau permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya yaitu survei yang berdasarkan ukuran waktu. Nah, survei ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu longitudinal surveys dan yang kedua yaitu cross-sectional surveys. Nah, yang pertama ada longitudinal surveys atau penelitian longitudinal, di mana penelitian ini pengumpulan informasi dilakukan pada titik waktu yang berbeda agar dapat mempelajari perubahan yang terjadi pada rentang waktu tertentu. Nah, survei ini pun dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada panel studies, di mana pada penelitian panel ini beberapa individu atau subjek yang sama disurvei beberapa kali pada rentang waktu yang cukup lama. Contohnya, seorang peneliti yang ingin mengetahui perkembangan siswa pada tingkat SD dapat melakukan survei pada siswa kelas 1 SD dan kemudian melakukan survei hingga siswa itu sampai dengan kelas 6 SD. Nah, peneliti ini dapat memperoleh hasil data pada rentang waktu
tersebut. Nah, selanjutnya ada trend studies atau penelitian kecenderungan di mana individu atau subjek yang berbeda dalam populasi umum yang sama disurvei pada interval waktu tertentu. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan prestasi matematika siswa SMP secara nasional. Nah, peneliti ini dapat memilih sampel siswa SMP dalam variasi tingkatan beragam dan memberikan tes kepada mereka. Nah, yang terakhir ada cohort research atau penelitian cohort, di mana penelitian ini dilakukan pada sebuah populasi khusus yang diamati pada periode waktu yang lama dengan sampel yang berbeda dengan variasi yang berbeda pula. Contohnya, penelitian yang dilakukan pada suatu alumni SMA tertentu dan angkatan tertentu gunanya untuk mengetahui tingkat kependidikan yang dicapai, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu cross-sectional surveys atau survei lintas bidang, di mana penelitian yang dilakukan untuk mempelajari suatu sampel yang berbeda bidang atau tingkatan dari suatu populasi pada waktu yang tertentu. Maksudnya pada waktu yang sama. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui perkembangan kemampuan matematis siswa SD. Nah, peneliti dapat mengambil sampel dari siswa kelas yang berbeda tingkatannya, yaitu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, kemudian memberikan tes pada saat yang sama kepada siswa-siswa tersebut. Nah, selanjutnya jenis-jenis metode penelitian survei. Yang pertama, ada metode eksploratif, yaitu metode ini disebut dengan metode penjajakan. Artinya, survei dilakukan untuk mencari informasi awal yang masih samar-samar. Nah, yang kedua ada metode deskriptif, di mana metode ini dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu. Kemudian dijelaskan secara deskriptif atau naratif. Nah, misalnya penelitian tentang menyebarluaskan berita hoaks di media sosial. Nah, yang ketiga ada metode penjelasan atau explanatory. Nah, metode ini hampir sama dengan metode deskriptif. Yang bedanya, metode survei explanatory ini menekankan pada pencarian hubungan kausalitas atau sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Sebagai contohnya, tadi kita sudah sebelumnya ada penyebarluasan berita hoaks di sosmed. Nah, kalau peneliti menerapkan metode penjelasan ketika ingin menguji hipotesisnya yang mengatakan bahwa penyebarluasan berita hoaks disebabkan oleh minimnya upaya untuk menguji kebenaran berita yang diterima melalui sosmed. Nah, selanjutnya ada metode evaluasi. Metode ini digunakan untuk penelitian evaluatif. Umumnya, metode survei evaluasi diterapkan pada riset untuk mengevaluasi program. Nah, pertanyaan penelitian yang bisa dirumuskan misalnya, apakah program yang dilaksanakan sudah mencapai target? Nah, selanjutnya ada metode prediksi. Metode ini dilakukan untuk memprediksi tren fenomena sosial ke depan. Contohnya, mudah dari metode survei prediksi adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei menjelang pemilu atau pilkada. Nah, selanjutnya ada metode operasional. Metode survei operasional digunakan untuk mendeteksi variabel-variabel operasional dari suatu program yang diteliti. Sebagai contoh, mengapa implementasi program satu orang satu suara dalam pelaksanaan pilkada serentak berbeda tiap daerah? Nah, variabel operasional diteliti satu persatu untuk mendeteksi apa yang mendorong munculnya perbedaan hasil tersebut. Yang terakhir, metode pengembangan. Metode survei untuk mengembangkan atau pengembangannya umum dilakukan untuk mengembangkan indikator-indikator sosial. Nah, contoh penyelenggaraan penelitian menggunakan metode survei ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS secara berkala.
BPS melakukan survei tentang angkatan kerja, kondisi sosial ekonomi, bahkan sensus penduduk untuk mengetahui indikator-indikator sosial yang dikembangkan ke depan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 1914040043. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang selanjutnya kelebihan dan kekurangan penelitian survei. Kelebihan penelitian survei yang pertama yaitu dalam survei biasanya dilibatkan sejumlah besar orang untuk mencapai generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diusahakan agar sampel itu benar-benar mewakili keseluruhan kelompok yang dimiliki. Yang kedua yaitu dalam survei dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi menurut pilihan si peneliti. Yang selanjutnya yaitu dalam survei yang tampil, masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak diduga sehingga sekaligus bersifat eksploralitas. Yang selanjutnya itu dengan survei penelitian dapat membenarkan atau menolak teori tertentu. Biaya survei relatif murah ditinjau dari besarnya jumlah orang yang memberikan informasi, khususnya bila digunakan angket yang dapat dikirim melalui pos dengan biaya rendah. Bila digunakan wawancara dengan kontak langsung dengan sampel atau biayanya lebih mahal. Berarti di sini kelebihan di sini maksudnya kalau kita menggunakan penelitian survei, kalau kita menggunakan angket, kita bisa mengirimkannya itu lewat pos sehingga biaya yang dibutuhkan itu lebih sedikit daripada kontak langsung atau wawancara. Selain kelebihan dari survei ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu survei biasanya meneliti pendapat atau perasaan populasi yang tidak mendalam apabila digunakan angket. Seperti yang tadi, kelebihannya tuh kalau kita menggunakan angket dengan biaya yang lebih murah, tetapi kita itu tidak membahas mendalam tentang isi angket tersebut. Seterusnya, pendapat populasi yang disurvei antara lain mengenai soal-soal yang mengandung unsur emosi dan politik, seperti pendapat mudah berubah setiap saat. Selanjutnya, yaitu tidak ada jaminan bahwa angket dijawab oleh seluruh sampel. Besar kemungkinan ada perbedaan antara mereka yang menjawab dan tidak menjawabnya. Berarti ketika kita menggunakan angket, kita tuh tidak tahu apakah orang itu benar-benar mengisi dengan teliti atau bagaimana. Dan kemungkinan seseorang untuk mengisi angket itu tidak bisa kita pastikan. Contoh penelitian survei. Bagian selanjutnya, contoh penelitian survei. Yang pertama yaitu pengaruh reputasi dan popularitas sekolah terhadap minat pendidikan dalam masyarakat. Di sini mempunyai rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah ada pengaruh antara reputasi sekolah terhadap minat pendidikan dalam masyarakat. Yang kedua, apakah ada pengaruh antara popularitas sekolah terhadap minat pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu apakah ada pengaruh antara reputasi sekolah dan popularitas sekolah terhadap minat pendidikan dalam masyarakat. Contoh kedua yaitu hubungan antara banyaknya radio di perdesaan dengan jumlah sepatu yang terjual. Selanjutnya, kinerja guru dan prestasi belajar murid. Rumusan masalahnya di sini yang pertama yaitu seberapa tinggi tingkat kinerja guru SMK Maju Bangsa. Yang kedua, seberapa tinggi prestasi belajar murid SMK Maju Jaya, Maju Bangsa. Contoh selanjutnya yaitu pengaruh
pengaruh insentif terhadap disiplin kerja karyawan satu Departemen X. Nah, selanjutnya, pengaruh gaya kepemimpinan dan tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja di Departemen X. Selanjutnya itu hubungan antara motivasi dan prestasi. Yang terakhir, hubungan antara kecerdasan dan kekayaan. Masih banyak lagi contoh-contoh survei yang dapat kita dapatkan di luar gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juwita Mudi, NIM 1914040048 dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan materi rekan saya berikutnya. Tahapan penelitian survei. Nah, ada pun langkah-langkah dalam melakukan survei, yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan ini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mengapa melakukan survei. Yang kedua, siapa yang menjadi stakeholder. Yang ketiga, siapa yang menjadi populasi yang menarik perhatian. Yang keempat, apa yang menjadi isu untuk diteliti. Nah, setelah menyiapkan hal tersebut, maka kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu memperhatikan sumber daya yang ada. Untuk sumber daya sendiri, perlu teman-teman perhatikan 2 hal, yaitu sumber daya eksternal dan sumber daya internal apa yang tersedia. Yang ketiga, menentukan metode. Nah, teman-teman harus memilih metode yang sesuai dalam melakukan penelitian tersebut. Yang keempat, membuat kuesioner. Dalam membuat kuesioner ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Yang kedua, menentukan tipe format jawaban. Yang ketiga, menentukan layout kuesioner. Nah, setelah itu masuk ke langkah berikutnya, yaitu uji coba dan mengkaji ulang kuesioner. Langkah berikutnya yaitu menyiapkan sampel. Dan setelah menyiapkan sampel, maka dilakukan melatih petugas wawancara. Nah, hal ini dilakukan jika pengumpulan data dilakukan secara wawancara. Langkah berikutnya yaitu mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini juga perlu diperhatikan melakukan pengkodean dan merekam data hasil survei. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu analisis hasil survei. Dan berikutnya interpretasi hasil analisis. Nah, setelah itu dilakukan pengambilan tindakan dengan pertimbangan hasil survei. Baiklah, materi berikutnya yaitu teknik pengambilan data survei. Adapun teknik pengambilan data survei itu yang pertama, wawancara langsung atau face to face interview. Cara ini dianggap cara yang paling sulit karena memerlukan waktu yang lama dan menjadi beban bagi responden. Biasanya cara ini digunakan jika cara yang lain tidak bisa memberikan kinerja yang baik untuk memperoleh jawaban dari responden. Dalam wawancara langsung tentunya memiliki poin kata-kata yang berbeda dibandingkan dengan cara survei lainnya. Karena adanya interaksi langsung antara peneliti dan responden akan membantu responden yang memiliki kesulitan dalam survei. Peneliti harus diberikan pelatihan dan simulasi agar mampu memahami bahasa nonverbal yang memungkinkan ditunjukkan oleh responden. Pewawancara harus sangat sensitif atas perilaku responden agar dapat mengakomodasikan kondisi responden. Ada cara yang bisa dilakukan untuk membantu kelancaran pewawancara dalam wawancara langsung. Salah satunya yaitu teknik visual processing behavior. Di sini poinnya yaitu dengan cara konsisten menggunakan visual grafis. Teknik yang kedua yaitu wawancara lewat telepon, di mana cara ini digunakan jika peneliti memiliki sebaran lokasi responden yang luas dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendatangi lokasi responden satu persatu. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, 2 menit pertama adalah waktu kritis untuk menjelaskan tujuan riset dan bagaimana mereka adalah orang yang tepat untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karenanya, sebaiknya peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat responden merasa terlibat dalam percakapan. Karena
Wawancara lewat telepon sangat-sangat bergantung pada komunikasi, maka simplifikasi komunikasi penting untuk dilakukan. Nah, adapun teknik berikutnya yaitu interactive voice response atau IVR. IVR sendiri adalah survei dengan menggunakan sambungan telepon, namun IVR lebih memerlukan keterlibatan responden, mengingat pertanyaan dan kategori jawaban agar dapat sesuai dengan instruksi. Setelah diberikan pertanyaan, responden diberi instruksi untuk menekan nomor tertentu pada papan tombol telepon untuk memilih jawaban mereka. Nah, teknik berikutnya yang perlu teman-teman ketahui yaitu ada self-administered questionnaire, di mana survei ini dilakukan dengan cara menyebarkan kertas kuesioner secara langsung kepada responden, atau bisa juga dilakukan dengan mengirimkannya lewat pos, email, atau mendistribusikan tautan kuesioner secara online. Adapun tantangan terkait cara ini adalah seni menentukan urutan pertanyaan agar responden tidak enggan menjawab dan mau memulai kuesioner. Akan lebih baik jika kuesioner ini mengakomodasi pertanyaan untuk berbagai kemungkinan respon yang diberikan oleh responden. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmi S, NIM 191404063. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data. Kaul mendefinisikan analisis data sebagai mempelajari materi yang terorganisasi untuk menemukan fakta yang melekat. Data dipelajari dari berbagai macam sudut pandang sehingga kemungkinan dapat mengeksplorasi fakta-fakta baru. Sebagian besar survei menghasilkan data kuantitatif, misalnya jumlah orang yang percaya tentang suatu hal, berapa banyak anak dari usia berapa yang melakukan olahraga, tingkat pendapatan keluarga, dan lain-lain. Tujuan utama dari analisis data dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Deskripsi. Hal ini melibatkan serangkaian kegiatan dan pengembangan dalam berbagai bidang. Peneliti harus bisa mengidentifikasi topik yang tidak banyak diketahui orang dan meyakinkan peneliti lain tentang pentingnya topik tersebut dan mampu dalam koleksi data yang dimaksud. B. Konstruksi. Skala pengukuran. Peneliti harus membuat skala pengukuran di mana semua angka yang dihasilkan dari alat ukur memenuhi salah satu kategori. Sebagai berikut, nominal, yaitu yang berfungsi sebagai label. Yang kedua, ordinal, yang didesain untuk urutan dalam dimensi. Yang ketiga, interval, yang digunakan sebagai keterangan lanjutan dari suatu ordinal. Yang keempat, skala rasio. Memiliki dua karakter unik, yaitu interval antar poin dapat ditunjukkan persis sama dan skalanya memiliki titik nol bermakna secara konseptual. C. Menghasilkan hubungan empiris. D. Penjelasan dan prediksi. Secara umum, persamaan pengetahuan dan penelitian adalah keduanya bertujuan untuk identifikasi hubungan sebab akibat. Tetapi banyak penelitian yang belum dikembangkan ke tingkat selanjutnya, kemungkinan penjelasan kasual dan pembuatan prediksi yang valid. Dalam situasi tersebut, penjelasan dan prediksi dikonstruksikan sebagai kemungkinan nilai-nilai dari suatu set variabel yang diturunkan ke nilai variabel yang lain. E. Pengujian hipotesis. F. Membangun konsep dan teori. Teknik analisis data yang pertama yaitu penyajian data. Sebelum melakukan analisis data, data mentah disajikan melalui proses editing dan coding. Data harus dikompilasi dalam pembuatan set data serta penggunaan kode dalam pilihan kuesioner yang akan menyederhanakan transfer data. Penggunaan baris dan kolom pada spreadsheet
merupakan hal yang paling umum dilakukan. Yang kedua yaitu uji statistik. Ada dua kelas uji statistik parametrik, yaitu yang terbagi atas deskriptif dan inferensial. Tes deskriptif akan mengungkapkan bentuk data dalam merasakan bagaimana nilai-nilai suatu variabel didistribusikan. Tes inferensial akan menyimpulkan hasil dari sampel dalam kaitannya dengan populasi. Perbedaan juga dibuat antara jumlah variabel yang dipertimbangkan dalam hubungannya satu sama lain. Selanjutnya, uji statistik non-parametrik. Tes statistik yang dibangun untuk menemukan cara, standar deviasi, dan sebagainya. Dari karakteristik kurva Gaussian, sangat jelas tidak memungkinkan untuk menganalisis data non-parametrik yang tidak mengikuti pola ini. Oleh karena itu, data non-parametrik tidak dapat diuji secara statistik dengan cara di atas. Tes statistik non-parametrik digunakan ketika ukuran sampel sangat kecil, beberapa asumsi dibuat berdasarkan data diurutkan melalui pemeringkatan atau nominal, sampel diambil dari beberapa populasi yang berbeda. Poin selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan dalam survei. Terdapat beberapa kesalahan dalam survei. Yang pertama yaitu kesalahan cakupan. Definisi dari cakupan yaitu persentase populasi yang akan diteliti yang masuk ke dalam rangka sampling. Ada dua buah kesalahan cakupan yang dapat terjadi, yaitu undercoverage, yaitu ketidakcukupan cakupan. Kesalahan ini terjadi ketika kerangka sampling tidak lengkap sehingga memberikan estimasi atas populasi yang menyesatkan atau bias. B. Overcoverage, yaitu kelebihan cakupan. Kesalahan ini yaitu suatu kondisi di mana suatu individu yang tidak termasuk target populasi dimasukkan ke dalam kerangka sampling. Yang kedua, kesalahan sampling. Kesalahan sampling menunjukkan kesalahan yang muncul akibat hanya mengobservasi sebagian kecil dari elemen populasi yang disurvei. Untuk mengatasi hal tersebut, metode yang paling banyak dilakukan adalah probability sampling. Yang ketiga, kesalahan non-respon. Beberapa alasan mengapa munculnya kesalahan non-respon yaitu kegagalan untuk mengidentifikasi unit sampel. Yang kedua, kegagalan untuk membuat kontak dengan unit sampel. Yang ketiga, penolakan dari unit sampel untuk berpartisipasi. Yang keempat, ketidakmampuan unit sampel untuk berpartisipasi, misalnya sedang sakit, dan lain-lain. Yang kelima, ketidakmampuan pengumpul data dan unit sampel untuk berkomunikasi, misalnya perbedaan bahasa. Yang keenam, hilangnya kuesioner atau data secara tidak sengaja. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan pengukuran. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.